Di Agustus nanti kita akan ada bakso kelapa itu yang pertama, kemudian yang keduanya itu ada roti panggang gula aren. Roti panggang Ya. gula aren. Biasanya gula aren itu sekarang di minuman-minuman ya. Betul, ya. Kopi-kopi. Biasanya kan untuk bikin kopi gula aren ya, kemudian apa ya, hal-hal yang lain lah ya. Ada pisang goreng gula aren juga ada. Nah ini kita bikin roti panggang gula aren. Tribunnews.com. Tribuners, saat ini masih bersama saya dalam program Depok hari ini. Nah, udah kelihatan kan ya, nasinya siapa nih? Dari pakaiannya pasti udah tahu dong, dari atribut kepalanya juga udah tahu dong. Udah khas ya, ini udah khas banget ya. Tapi kalau saya yang kenalin, kayaknya nggak enak ya, biar dia kenal sendiri aja ya, karena biar tambah ikut. Oke. Langsung aja deh. Assalamualaikum, saya apa kabar? Langsung aja nih ya. Langsung Oke, aja oke, selamat siang semua. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Edi. Kebetulan saya chef di Santika Hotel Depok. Baru sih, baru. Saya baru 2 mingguan lah ya, kalau dihitung itu baru 2 mingguan. Newbie. Ya, kalau sebelumnya sih lebih banyak di Bogor. Lebih banyak di Bogor dan ya ada beberapa tempat yang memang di luar Bogor, cuman agak lumayan melipir ke daerah Jawa Timuran. Nah, Tribuners, ini katanya dengan kedatangan Chef Edi siapa namanya? Edi Susanto. Susanto, mohon maaf nih. Itu Jawa Tulen loh, Mbak. Jawa, agak-agak ini emang daya ingat saya. Nggak apa-apa. Chef, katanya kalau dengan kedatangan Chef ini, apa yang menjadi pembeda di Hotel Santika Depok ini, Chef? Ya, Apa sih? baik. Sebenarnya sih kalau untuk Santika Depok sendiri sudah cukup bagus ya, untuk makanannya sudah cukup terkenal dan tamu-tamu juga sudah happy lah ya, dan banyak komen positif yang memang mereka keluarkan untuk bisa menikmati makanan di Santika Depok. Cuman memang ketika saya masuk ke sini ada sesuatu yang saya coba pengen kembangkan di Santika ini, karena memang Santika ini kan terkenal dengan Indonesian foodnya ya. Nah sementara kalau basic saya itu kan dari Chinese food. Gitu. Jadi saya mau coba kolaborasi antara Chinese food dengan Indonesian food, itu jadi fusion. Seperti itu. Penasaran nggak gimana rasanya dan gimana tampilannya? Ya. Itu apa aja sih? Mungkin sudah ada gambaran yang bisa dinikmati sama Tribuners nih yang pengen kayaknya kira-kira mungkin weekend atau weekdays-nya pengen makan nyari sesuatu yang beda gitu, Chef. Ya kalau untuk kita sebenarnya setiap bulan juga ada food promo. Nah untuk saat ini sih yang kita promokan itu tentang street food ya. Street food yang memang itu sudah cukup beberapa waktu lalu sempat viral. Itu kita punya itu ada es kepal Milo. Itu ya jajanan pinggir-pinggir jalan, tapi itu cukup apa ya, hampir semua kalangan doyan. Sangat-sangat senang itu gitu. Nah, kemudian sate taichan ya. Sate taichan juga salah satu jenis sate yang memang cukup diminati ya, selain sate kambing atau sate ayam. Ya, lagi hits gitu itu lagi hit. Betul. Nah, yang satu lagi masih ada satu lagi nih. Karena kita ada 3 nih. Untuk makanan ada 3. Nah, yang ketiganya itu kita ada kue pancong. Kue pancong. Nah, itu kue pancong manis-manis legit gimana gitu kan gitu. Biasanya ada di pinggir jalan ya, tapi Ya. dikemas di hotel ya. Kita kemas di hotel dengan tampilan yang beda. Pastinya Gitu. dong. Nah itu untuk yang bulan Juli ini ya, karena nanti untuk Agustus kita akan mulai keluarkan juga itu ada bakso kelapa. Bakso kelapa. Betul, bakso kelapa. Mungkin banyak yang belum tahu ya bakso kelapa itu seperti apa, rasanya bagaimana, tampilannya seperti apa. Nah nanti Saya juga nggak tahu tuh, Chef. wah enak banget itu Mbak. Itu enak banget karena kaldunya sendiri itu bukan dari air, tapi langsung dari air kelapanya langsung, itu yang kita bikin kaldu gitu. Air kelapanya langsung yang kita bikin kaldu, kemudian ada tambahan bumbu-bumbu spesial ya, yang memang kita racik secara khusus sebagai trademarknya nanti hotel kita, seperti itu. Itu yang berarti si Agustus ini akan kedatangan bakso kelapa ini ya? Ya, itu untuk Agustus. Itu dari kaldunya tuh? Betul. Dari airnya yang Ya. dibikin buat kaldu? Kalau untuk kaldu kuahnya nih dari air kelapanya itu sendiri, gitu. Tapi baksonya bukan dari kelapa ya? Bukan. Beda dong. Beda aja. Enak digigit nggak kayak daging nanti. Itu Agustus. Ini Agustus. ya lumayan lah, masih menunggu nanti Ya. titis
Karena kan bakso tuh memang Favorit apa ya? banget. Iya, sama kayak saya. Indonesia tuh tanpa bakso Ada yang kayaknya kurang. kan anyep gitu kan. Ada yang kurang, nggak jadi Indonesia. Nggak jadi Indonesia. Nggak Chef, bohong. ini chefnya juga lumayan atraktif orangnya. Ya. Chef, Ya. selain bakso kelapa, apa Ya. lagi yang mungkin akan bisa menarik? Aduh, Tribuners dia udah pengen. Udah ngiler ya, udah pengen buru-buru Agustus saja gitu ya. Ya, kalau untuk di Agustus nanti kita akan ada bakso kelapa itu yang pertama, kemudian yang keduanya itu ada roti panggang gula aren. Roti panggang. Ya. gula aren. Biasanya gula aren itu sekarang di minuman-minuman ya. Betul, Chef, ya. Kopi-kopi. Biasanya kan untuk bikin kopi gula aren ya, kemudian apa ya hal-hal yang lain lah ya, ada Ya. pisang goreng gula aren juga ada. Nah, ini kita bikin roti panggang gula aren. Itu kita bikin itu rotinya bukan roti beli dan kita rotinya memang kita bikin sendiri. Itu bahan rotinya tuh kita bikin brioche gitu. Brioche. Nah, brioche itu jenis roti tawar yang memang beda dari roti tawar yang umum gitu. Oh, bedanya. Itu nanti kita skip dulu karena itu kan di Agustus jadi kita tahan dulu. Secret. Pokoknya nanti Ya, bikin ya. kejutan lah buat Tribuners. Supaya teman-teman bisa penasaran. Iya, itu Gitu. pastinya. Makanya kalau yang namanya apalagi yang tukang jajan ya, makanan gitu kayak saya ya. Ya. Gimana ya, pokoknya pengen cari sesuatu yang memang beda, unik, Ya. tapi memang masih enak di lidah gitu kan. Betul. Karena kan yang lidah Indonesia agak-agak senengnya bervariatif gitu Iya. ya. Nah, selain itu mungkin apalagi chef yang mungkin ingin dibawa dengan kedatangan chef di Hotel Santika ini yang mungkin nggak bisa ditemuin di tempat lain atau penggabungan tadi antara Chinese food dengan Indonesian food? Ya, yang jelasnya sih kalau untuk yang menu-menu ala carte ya menu yang bukan menu prasmanan atau menu buffet kita akan kembangkan secara bertahap. Ya, kita akan kembangkan secara bertahap, kita akan survei dulu market kita seperti apa. Karena ketika kita menciptakan menu itu tidak serta-merta kemauannya seorang chef bikin menu ini bla 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 gitu. Tapi ternyata tidak digemari sama pengunjung kan percuma sia-sia. Seperti itu. Lidahnya nggak nyantol. Nggak juga. nyantol dan memang itu bukan rasa yang diminati sama kalangan sekitar seperti itu. Berarti nanti apalagi mungkin ya gitu kan tadi kalau Indonesia tuh pengennya rasa variatif tapi tetap enak di lidah tuh Ya. ngena gitu ya. Ya, cocok. Walaupun beda-beda tapi tetap harus cocok di Betul. lidah. Cocok dari cocok harganya, cocok rasanya, kemudian cocok yang jelas ambience-nya ya. Iya, ambience-nya itu yang mungkin membedakan antara Ya. nongkrong di Ya. Hotel Santika Depok dengan nongkrong di tempat lain, apalagi chefnya udah yang penjabarannya udah jelas banget dari milih apa, Agustus Betul, apa. betul. Udah prepare tuh Ya, chef ya. semuanya sudah kita prepare. Pastinya dong. Karena kita pengen tuh semua pengunjung kita, konsumen-konsumen kita keluar dari Santika Depok itu akan kembali lagi ke kita. Iya. Seperti Selain itu. kenyang dan puas, nah pastinya Ya. kembali lagi pengen kembali Betul. lagi terus iya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, Tribuners untuk pada saat nantinya akan ada penyamaan itu, kira-kira masyarakat apa yang mungkin ingin ditampilkan nanti chef? Yang mungkin benar-benar bisa bikin orang oke, gue bakalan ke Santika nih nunggu apa gitu. Itu apa sih chef yang mungkin nantinya chef akan tampilin apa? Ada nggak sih kalau dari seorang chef itu ada nggak sih perbedaan rasa tuh, permainan rasa tuh? Ya, jelas ada. Kalau setiap seorang chef itu, kalau menurut saya seorang chef itu semuanya sama. Ya, tidak ada yang chef yang kurang, tidak ada chef yang lebih. Sebenarnya semuanya sama. Tinggal tergantung bagaimana dia bisa meracik, bagaimana dia bisa memfokuskan ke konsumen-konsumen itu sebagai tujuan dia adalah ke tempat tersebut. Seperti itu. Gitu. Katanya benar nggak chef kalau katanya nih beda tangan, beda orang, beda rasa gitu? Kalau makanan itu kan sebenarnya sentuhan hati ya, sentuhan hati. Betul. Kalau main hati, aduh. Nah, itu yang berat yang itu ya. Hati itu Takut berat gitu. lapar nanti ini loh. Hati itu berat gitu. Ya enggak. Jadi gini kalau memang betul ada sebagian yang ketika dia beda tangan itu akan beda. Ya karena sentuhan itu tuh beda. Beda ya. Makanya ketika orang ini sedang moodnya lagi bagus, yang ini moodnya lagi jelek, itu terkadang akan berpengaruh ke rasa makanan.
walaupun kita sudah buatkan standar resepnya seperti apa, tapi di sana kan ada yang harus kita perhatikan adalah dari timingnya, ya timing ketika kita mulai proses memasak sampai dengan pengangkatan, kemudian kadar kekuatan apinya bagaimana. Nah itu juga akan pengaruh ke dalam rasa makanan itu sendiri. Berarti kalau yang moodnya lagi pengen kawin katanya jadi asin, nggak bener nggak sih? Oh, kalau itu sih mitos ya. Kalau Mitos ya? kalau makanan asin itu sebenarnya bukan karena dia pengen kawin, tapi karena kebanyakan garam. Itu. Itu yang benar itu. Bener sih, emang. Yang benar itu Kalau gitu. manis kan kebanyakan gula. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Chef sebelum kita tutup? Ya, saya hanya ingin menyampaikan silakan berkunjung ke Santika Hotel. Pelayanan kami pelayanan prima dan kami lebih mengutamakan pelayanan dibanding yang lain. Oke, mantap. Ini emang Tribuners, kalau kita pengennya sih sebenarnya di belakang itu tuh, di belakang ini nih, Ya. sebenarnya kan langsung resto ya, Chef Ya, betul, Cuma resto. kalau tadi mau syuting di sana emang agak kan suasananya kan jadi lebih gimana gitu kan di dalam, jadi pencahayaannya kurang. Sebenarnya lebih seru tadi tuh ada live cookingnya, Ya, Chef ya. kebetulan kita juga ada live cooking untuk mie tarik ya. Kita ada live cooking mie tarik. Jadi mie tarik itu kita bisa pesan langsung pembuatannya di tempat. Oh, Jadi bisa oke. teman-teman bisa sekalian lihat proses pembuatan mie tarik itu bagaimana. Prosesnya seperti apa itu akan terlihat. Tarik-tarik mie-nya. Ya, mie-nya ditarik-tarik. Bukan tambang ya. Bukan tapi tambang. Ini mie yang ditarik gitu. Yuk. Nah, penasaran kayak gimana? Nanti saya akan coba after kita wawancara dengan chef, kita cari-cari tahu nih, mie tarik tuh kayak gimana. Biar nggak penasaran datangnya ke Hotel Santika. Oh, betul banget sih emang. Gitu. Langsung aja tuh Tribuners, langsung diundang sama Chef Edi Ya. buat nyari tahu, nggak cuma ngeliatin aja. Kan kalau digambar kan cuma ngeliat aja, tapi tes lidah tuh kan nggak Betul. ketahuan Ya. rasanya. Dan kalau saya bilang enak kan ada yang mungkin wah lebih enak lagi nih. Mhm. Beda rasa, beda lidah, Iya, beda iya. orang tuh beda-beda ya Chef ya. Oke. Oke. Oke Tribuners, cukup sekian obrolan kita bersama Chef Edi di Hotel Santika Depok saat ini. Yang memang Chef Edi ini baru banget on board istilahnya mah ke Hotel Santika Depok. Ingin lebih menggali lagi, mengeksplor lagi biar lidah-lidah para pecinta kuliner itu benar-benar dimanjakan ya Chef Ya, ya. betul sekali. Oke, Tribuners. Sekian dari saya di Depok hari ini dalam program Depok hari ini bersama Tribuners Depok.com. Terima kasih banyak Chef. Ya, sama-sama. Semuanya.